Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Ali Dan saya Solihin. dan Solihin. Seperti biasa kita melanjutkan perjalanan kita lagi untuk mendatangi makam dari Raja Muda Ahmad ya. Kali ini kita sudah berada di pemakaman Raja Muda Ahmad dengan para adipati ya, kalau bahasa di Jawa itu adipati ya. Kalau di sini nggak ada adipati, istilahnya itu bawah-bawahan dia lah, pokoknya bawah-bawahan Raja Muda Ahmad seperti pengurus ataupun penasehat begitu ya. Apa kabar tuh para sedulurku yang saya cintai, alepi bertubi-tubi lontong sayur jos gandos motor jojos, pastinya kabar kalian pasti keadaan sehat walafiat ya kan. Oi, kenapa Cambrom? Tidak, saya merasakan energinya di sini sangat kuat, benar-benar sangat kuat. Luar biasa kalau di sini. Lagi-lagi semua kuburan raja-raja di sini itu yang paling terurus kuburan Raja Muda Ahmad ini mungkin. Walaupun berada di perkebunan sawit ya. Kalau dahulunya ini tidak ada sawit melainkan cengkeh dan tembakau ya. Pada tahun-tahun abad 18 banyak para kesultanan Melayu ini, kerajaan Melayu ini mengambil pekerja dari pulau-pulau Jawa ya, untuk membantu bekerja memanen ataupun membantu memanen seperti tembakau, cengkeh dan lain-lainnya ya, di abad-abad itu ya. Karena kesultanan di sini ini termasuk sultan kaya sekali ya. Benar. Sehingga dia mengambil pekerja dari luar. Bahkan di sini banyak hal-hal yang mistis yang tentang berbau harta karun yang terpendam, begitu banyak di sini. Tidak masalah. Di mana-mana tempat saya merasakan begitu banyak. Banyak tempat harta karun, banyak juga orang yang mau mengambil harta karun seperti itu. Padahal itu tidak boleh loh, merusak yang adanya. Ya, sebelumnya kita melanjutkan perjalanan, yuk buat para sedulur yang sudah hadir, coba tolong di-share. Yang belum hadir, terus share terus ya. Yang belum hadir kok sudah suruh share juga ya. Kita berselawat dulu ya, agar di perjalanan kita ini dia tetap jos gandos terjojos. Sepertinya ada suara sepeda motor. Kita berselawat dulu ya buat para sedulur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Salawat dan teruslah kita berselawat dimanapun kita berada. Perbanyaklah berselawat karena lillahi ta'ala. Teruslah kumandangkan salawat. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita, karena kita sudah dekat dengan kuburan Raja Muda Ahmad ya. Sepertinya ada orang yang mau turun. Mungkin warga. Di itu nanti ya. Iya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Itu sudah terlihat ya kuburan Raja Muda Ahmad. Wow, luar biasa ya, dulur. Seperti ini dahulunya adalah perkampungan atau perkotaan. Ya, di sini bisa dikata kota, karena di seberang sananya itu adalah kota juga, kota dalam. Nah, lihat nih sedulur. Nah,
kita sudah berhasil, kita sudah sampai. Ini peninggalan rumah-rumah dahulu ya, ataupun ini kalau saya rasa ini adalah sebuah musola ataupun rumah Raja Muda Ahmad dahulu nih. Ini ada batu-batu nisan yang sudah tidak apapun namanya, sudah gimana tuh Jambrong? Batu nisan yang dicabut ya. Ya, batu nisan yang dicabut. Seperti yang saya katakan bahwasannya banyak yang namanya dekat perkebunan itu yang batu nisannya itu dicabut dan dibuang supaya apa? Supaya harga jualnya lebih tinggi ya. Nah, ini coba dilihat, ini kan tangga, ini adalah sebuah rumah ataupun masjid. Ini kuburannya ya. Lihat tambaknya begitu besar. Pintunya kita akan coba cari sana ya. Kita akan coba. Ya. Kita akan masuk. Besar banget ya. Besar banget. Wah, ini sedulur. Nah, itu pintunya sedulur. Tuh. Tunggu dulu Jambrong. Ada yang menjaga di gerbang itu. Ada yang menjaga di gerbangnya ya. Berbentuk lipan besar. Oh, mungkin ini penjaga dari makam ini. Lipan yang sangat besar, tapi biar dulu. Kita akan masuk. Oke, buat persedulur, kita coba akan berkomunikasi sebentar. Oke, kita dipersilahkan masuk. Ayo sedulur. Bismillah. Sendal. Wah, tidak ada yang menyapu ya. Wah, subhanallah. Lihat sedulur. Ini kuburan dari Raja Muda Ahmad. Ya toh? Kuburan Raja Muda Ahmad. Sangat besar ya dari sini kamera. Sangat besar sekali kuburannya ya. Ya. Sepertinya ada yang baru juga jarah di sini kuburan. Jadi sepertinya ini bangunan baru ya. Bangunan baru. Dan ini ornamen-ornamennya pun sudah hilang. Itu ada suara kereta, suara sepeda motor penduduk. Kalau ini asli batu alami toh sedulur. Ini asli batu alam, bukan batu kecil, batu alam yang dikikis hingga menjadi seperti ini. Dan juga begitu juga yang di samping-sampingnya ini adalah batu alam ya, batu alam. Lihat, jelas toh. Kita sudah sampai ke kuburan Raja Muda Ahmad. Kenapa, Jambrong? Kamu agak gelisah toh di kuburan ini? Auranya begitu dingin di sini, Pak. Iya, benar sekali. Sangat dingin sekali. Bisa di tengah kuburan ada pohon besarnya ya. Lihat. Ada pohon besar. Coba kita kirim doa dulu yuk, sedulur. Semoga beliau ditempatkan di sisinya. Amin. Bismillah. Sudah jelas ya.
Alhamdulillah kita sudah eh, mengirim doa untuk almarhum ya. Ini kelihatan toh sedulur bahwasannya ini adalah kuburan apapun batu alam yang dipahat hingga menjadi tipis seperti ini ya. Kalau ini adalah baru dibangun ya. Nah, di sini coba kalian lihat. Di sini nih banyak ornamen-ornamen Melayu sebenarnya nih, tapi sudah habis terkikis zaman ya. Di sini coba bisa dilihat ini. Ini kan terlihat ornamen-ornamen Melayunya ya. Nah, jelas kan? Ini ornamennya. Banyak. Ini asli batu alam dan ini batu alam. Ya, ini bukan batu biasa. Maksudnya itu bukan batu-batu yang sekarang batu nisan itu dibuat dicetak, tidak. Ini batu alam asli tapi ini diperbarui ya. Saya rasa ini udah dirubah. Nah, karena kalau saya lihat ini enggak bawaannya lagi. Bawaannya dahulu itu enggak bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya agak seperti ini dia. Dan ini dahulunya ini tidak ada ini. Ini diperbarui ya. Perbarui. Dan juga saya rasa di bawah ini atau sedulur, di bawah ini ada bentuk batu yang seperti bunga teratai. Tapi sudah hilang ya. Ini asli. Asli batu alam toh. Bagaimana Jambrong? Rasanya gimana toh? Luar biasa Gento. Luar biasa kan? Maaf ya sedulur, kita pakai kamera depan yuk. Ini adalah bangunan baru. Bangunan baru yang aslinya inilah dia dulu ini. Dulu ini pernah dibuat sayembara ini, siapa yang bisa menyabut patok ini maka akan diberi gelar ya, tapi tidak ada yang sanggup mencabut patok nisannya. Nah, ini lihat, ini jelas batu alam. Batu alam yang dikikis melalui pahat. Ini bangunannya bangunan zaman tapi hanya cuman dicat ya dan diservis sedikit. Lihat, ini aksara tulisan Arab Melayu ya. Di situ ada tertulis juga Raja Ahmad. Berarti ini adalah Raja Muda Ahmad ya. Gimana pendapatmu, Solihin? Apa yang kau rasa ketika kita masuk di pemakaman Raja Muda Ahmad ini? Saya merasakan energinya begitu, ini susah dijelaskan Gento. Energinya begitu positif, bahkan aura-aura di sini begitu dingin. Benar. Karena ini makam bukan sembarangan orang ya, sudah jelas. Iya. Tapi saya seperti merasa ada sesuatu yang ingin berkata kepada saya sendiri. Silahkan, jikalau dia ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Dari tadi saya lihat juga mereka itu liriknya ke kamu, Jambrong, bukan ke saya. Jadi jikalau memang kamu ingin berkomunikasi dengan beliau, silahkan. Ya sedulur, Solihin lagi mau berkomunikasi ya. Kita lihat saja apa yang akan diceritakan dengan penghuni di sini ya, setidaknya dan yang di sini. Kita akan tahu jawabannya apa. Kenapa Jambrong? Kamu tiba ada apa? Ada yang lucu? Sudah jelas ini begitu lucu Gento. Kenapa? Coba suaramu agak jelas lagi. Begitu banyak orang ingin mengganti namanya. Mengganti nama ini, Benar. raja ini. Wajar saja jika persoalan ini seperti ini susah untuk dipecahkan.
Karena terus terang saja yang kau ucapkan itu adalah benar. Dia adalah Raja Muda Ahmad. Raja Muda Ahmad. Bahkan dia sangkut pautnya begitu kental dengan Raja Indra Bungsu. Berarti benar kan? Benar. Indra Bungsu itu adalah ayah dari Raja Muda Ahmad. Benar. Apa yang saya katakan kemarin berarti benar. Raja Muda Ahmad itu adalah ayah dari Tengku Ngah Musa ataupun Sultan Musa. Benar. Yang disebut Sultan Senanjung atau siapa itu? Saya tidak Sultan tahu. Tanjung Pura. Kenapa dikatakan Tanjung Pura? Pura itu adalah sebuah rumah kecil. Pura itu sebuah pulau. Pulau. Pulau-pulau yang kecil. Pura. Seperti itulah dikatakan, seperti ada pondok-pondokan. Maka dikatakan Tanjung Pura, Pulau Pura, ataupun dikatakan sekarang ini sudah menjadi Tanjung Pura. Dan saya tidak habis pikir Gento. Kenapa orang begitu mudah mengubah nama seseorang yang dari kecil adalah nama itu adalah Rahmat, tapi dengan mudah mengubah atau mengganti namanya dengan pengetahuan yang sembarangan. Betul. Ini sedikit konyol Gento. Biarkanlah. Ketika saya masuk ke sini, saya melihat ada penjaga 4 orang yang menggunakan seragam berwarna kuning dan memakai tombak. Dan seekor lipan tadi yang menjaga gerbang ini pun dia seakan-akan menyuruh kita masuk, tapi lantaran tubuhnya begitu besar jadi agak konyol rasanya kalau saya melangkahi begitu saja. Tapi di sini terjawab jelas toh sedulur, bahwasannya Indra Bungsu itu adalah ayah dari Raja Muda Ahmad yang sekarang makamnya di sini. Nah, Jika ada yang menggantikan nama itu, maka dia orang yang bodoh. biarkanlah. Masalah bodoh dan tidak bodoh itu mungkin pengetahuan dia, tapi pengetahuan kita itu sudah berbeda toh. Bukan Nah, begitu terus Jemaah? terang saja Gento. Mungkin dia juga tidak mungkin bisa terima begitu saja karena nama itu adalah rahmat Iya, yang dititipkan dari kecil dari orang tua kita sendiri. betul. Tidak mudah untuk digantikan. Mungkin kita bisa menyebutnya dengan nama gelar, tapi belum tentu dia bisa menerima. Iya, Karena mengubah nama seseorang itu harus menggunakan syarat atau lain sebagainya. Karena Jelas. kita mengubah nama seseorang dengan mudahnya saja, itu tidak benar. kadang ada yang tidak memahami tentang makam-makam. Dengan pengetahuan dia sendiri bisa merubah nama orang lain itu, padahal yang dirubahnya itu bukan namanya asli. Tapi seperti ini, ornamen batunya sudah dirubah ya. Benar. Kita lihat ini toh dulu. Ini hanya ukiran manusia biasa. Ini adalah perubahan. Kalau saya rasa dulu, saya lihat berapa tahun yang lewat, dari batin saya rasa tadi di bawah ini ada seperti batu yang bentuknya lonjong yang mengelilingi bawah batu ini. Ya, sebanyak kalau tidak salah 8 atau 11 ya yang mengelilingi ini. Karena dibangun ini batu itu hilang, nggak tahu ditimbun atau gimana, saya tidak tahu. Dan ini bentuk aslinya tidak. Ornamen Melayunya hilang karena ini ya. Ornamen Melayunya tertutup ya. Ornamen Melayunya ini pun juga ya. Ini bukan ornamen Melayu. Sementara ini adalah Raja Melayu, anak dari Indra Bungsu. Ya. Indra Bungsu ayahnya adalah Abadur Jaman. Abadur Jaman adalah ayahnya Raja Kahar. Raja Kahar adalah ayahnya Indra Sakti. Indra Sakti adalah ayahnya Dewa Syahdan. Kenapa dia dikatakan Dewa Syahdan? Karena kesaktiannya dan kepintaran dia hingga dia dijuluki sebagai dewa. Dalam arti kata itu orang yang pintar dalam mengatur politik untuk Indonesia dahulunya sebelum merdeka. Mungkin kalau saya rasa Dewa Syahdan ini
lahir pada tahun-tahun 1400 atau 1500 Masehi ya. Saya sedih rasanya, bukan saya sedihnya tuh kenapa orang yang sudah jelas namanya itu adalah Raja Muda Ahmad, ada juga orang yang mau mengganti namanya itu bukan nama asli dari kecil. Ini kita membuat sedih ya. Kadang ada orang sebagian tidak memahami, mengganti nama sembarangan. Nah, Karena itu perbuatan yang sudah dibilang itu tidak masuk akal. Karena nama itu adalah titipan, nama itu bukan sembarang. Karena nama itu pilihan yang dititipkan oleh orang tua kita sendiri. betul. Jika kita ingin menggantinya, itu hanya butuh kesepakatan. Jika tidak, apakah mungkin orang yang telah tiada namanya diganti akan terima? Betul juga sih. Saya rasa juga Raja Muda Ahmad nih, mereka dulu berdua. Ya, berdua yang dibawa ke kerajaan Siak dan dinikahkan di sana. Menikahlah Raja Muda Ahmad ini dengan putri Siak yang bernama Tengku Kanah atau Tengku Fatimah. Mungkin Tengku Kanah ya, istri dari Raja Muda Ahmad ini. Mungkin seandainya kita mempunyai orang tua yang mengerti tentang sejarah di sini, mungkin kita akan dapat ya, apakah sebelah ini adalah kuburan istrinya toh yang ditumbuhi pohon kayu ini? Karena di sebelah ini juga ada patok kuburan ya. Kalau saya rasa dulu ini saya batin saya mengatakan beliau tidak mati, tidak meninggalnya di sini ya, tapi beliau itu minta dikuburkan di sini karena di sini adalah rumahnya. Raja Muda Ahmad ini, saya tidak tahu, tapi saya rasakan mereka ini jadi raja, tapi Raja Muda Ahmad ini lebih milih tinggal di sini ataupun kota dalam yang kemarin yang kita kunjungi toh, bukan begitu? Saya merasakan mereka sangat terikat, bahkan di sini auranya begitu kental. Mungkin mereka bisa dibilang apa mereka semuanya ini bersaudara tentu. Kalau kita ambil dari kita ikuti telusuri secara batin ataupun secara sejarahnya, mereka ini turun temurun. Untuk murun. Kuburan seperti kuburan dari anak Raja Muda Ahmad ini atau Sultan Musa dikebumikan di Tanjung Pura. Saya sudah pernah ke sana itu. Sultan Musa juga mempunyai anak. Saya nggak tahu nama-nama anaknya itu siapa. Dan seperti ini, pahlawan kita itu siapa namanya itu? Tengku siapa itu namanya itu? Dia dulu pernah menjabat sebagai Pangeran Langkat. Itu Amir Hamzah. Ya, Tengku Amir Hamzah pun dikebumikan dahulunya itu di Bingai. Ya, Kuala Bingai atau Kuala Gumit, nggak tahu, pokoknya daerah Bingai. Tapi kalau saya ceritakan sedih ceritanya. Tapi dipindahkan ya. Sultan apapun siapa tadi? Saya lupa. Tengku Amir Hamzah menikah dengan anak sultan juga yang bernama Tengku Kanah ya. Tengku Kanah nggak salah itu. Kalau Tengku Kanah, iya Tengku Kanah mungkin ya. Karena ini bahasanya masih simpang siur ya. Simpang siur, banyak yang begini, banyak yang mengklaim seperti ini, seperti itu, banyak. Karena memecahkan spiritual itu bukan tersentuh. Oh iya benar, Tengku Kanah itu adalah istri dari itu tadi
Pangeran siapa tadi itu? Tunggu Kana. Karena bingung, nama-nama mereka ini agak-agak sama. Seperti itulah. Kalau ada yang lebih memahami tentang cerita kami ini ataupun pengetahuan kami ini, masuk saja di deskripsi saya, bisa kita obrolkan gimana sih tentang sejarah kenapa nama yang sudah ada itu diganti. Sementara nama itu adalah bawaan lahir yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Ada juga yang nanti nama itu harus diganti seperti ini, padahal jelas ini adalah Raja Muda Ahmad, anak dari Raja Indra Bungsu. Indra Bungsu ayahnya adalah Abadur Zaman. Abadur Zaman ayahnya adalah Raja Kahar, yang mungkin Raja Kahar dikebumikan di hamparan Perak ya, Bulu Cina, dan Raja Abadur Zaman mungkin dikebumikan di kota Binjai, yang saya tidak tahu itu makamnya di mana. Saya masih penasaran. Dan mereka ini sepertinya di sini dulu itu banyak para apapun dikatakan, para kiai, para ulama dahulunya itu yang meninggal. Karena nama itu bisa diganti-ganti, tapi kalau namanya raja tidak akan bisa diganti. Sekali Ahmad tetap Ahmad, sekali Indra Sakti ya Indra Sakti, sekali Dewa Syahdan ya Dewa Syahdan, tidak akan bisa diganti dengan nama apapun karena itu bawaan dari lahir ya. Kalau saya lihat dari perjalanan hidup ini, memang subhanallah sekali, beliau ini orang yang sangat luar biasa. Dari mulai ayahandanya, dari kakek boyetnya dialah, dari Dewa Syahdan. Saya lihat dari perjalanan Dewa Syahdan dahulunya itu, dia itu naik ke dataran tinggi, ke Brastagi di kota Buluh, hingga bertemu dengan anak Raja Karu, yang dahulunya itu ialah Raja Karu. Dinikahkanlah dengan anak Raja Karu, diberi nama si pintar hukum, dan diberi gelar perangin angin. Baru mereka itu turun ke Deli Tua ya, ke Deli ataupun ke Medan yang sekarang kota Medannya. Karena ini sejarah ini masih simpang siur, karena ini ada yang mengatakan ini itulah, yang ingin mengungkapkan sejarah itu bukan enak, bukan hal yang mudah. Bagaimana dengan pendapat Jambro? Memecahkan suatu sejarah itu tidak mudah untuk menjalani yang benar, tapi hanya untuk menambah cerita atau mengklaim atau lain sebagainya, menambahkan yang tidak ada. Itu begitu mudah kan toh, karena setiap pendapat manusia ini belum tentu sama. Kalau teman-teman saya ini seperti Bang Khalifah Fadri itu bisa membaca ini. Kalau saya ini, saya cuman atasnya itu, karena itu adalah Arab Melayu ya, Arab Melayu, jadi susah untuk dibaca. Karena itu sepertinya ada bacaan Sultan ataupun Raja Ahmad ya. Mungkin banyak juga yang mengetahui, di sini tidak ada. Tapi ini saya rasa ini batu dahulu yang di bawah ini kemana ya? Kita akan coba putar ya. Ayo Jambrong, kita akan coba putar. Ini lihat, oh, ini bawasannya benar batu alami. Ini kan kuburan juga, kuburan ini nanti apa ya, coba dilihat. Ini kan, ini kuburan tuh. Dan saya rasa juga ada di luar ini, sebagian dari kuburan sini. Coba kita akan cek keluar ya. Ayo Jambro, kita akan keluar, cek keluar. Lihat, subhanallah, maha suci Allah ya. Ini adalah sebuah keramat ataupun kuburan raja ataupun kesultanan-sultanan Melayu dahulunya ya. Bahkan mereka ini sampai juga ke Siak, sampai juga ke, kalau saya teliti ataupun saya rasakan, dari kerajaan Melayu ini dulu sampai juga ke Selat Melaka, bahkan sampai ke banyak
Karena saya lihat dengar sejarah-sejarahnya itu, bahkan kerajaan Melayu ini banyak kerajaan-kerajaan lain yang ingin merongrong ataupun menguasai kerajaan Melayu, seperti dahulunya itu seperti Portugis, Cina, Jepang dan Belanda dahulunya ya. Tapi alhamdulillah mereka ini memang kita akui jempol. Jos gandos. Ya, ayo Jambrong, kita keluar Jambrong. Kita akan coba ya. Saya rasa ada di luar juga. Karena ini kunci saja Jambrong. Saya merasa ada apapun namanya, ada kuburan-kuburan di dalam, di luar ini lagi. Nah, ternyata benar kan? Itu. Ya. Ini kita tidak tahu ya. Allah. Ini kuburan siapa, perempuan atau wanita, kita tidak tahu. Tapi ini bukan sedikit loh kuburan sedulur. Nih dijarah ya. Oh, ini ada tahunnya. Tahunnya 1923 ya. Sedulur, tahun 1923. Jelas kan Jambrong? Mungkin ini salah satu keturunan. Ya. Ini batu nisan ini, lihat nih. Ini berapa kuburan yang dicabut. Bukan satu kuburan. Saya ini rasa di sini banyak kuburan yang terpendam dan yang ditimpah-timpah dengan pelepah-pelepah sawit ini dan dicabut begitu saja. Ini tahun 1923 ya. 1923 berarti hampir 100 tahun. 100 tahunan. Luar biasa. Kalau menurut sejarahnya Raja Muda Ahmad ini pada tahun awal abad 18 ya, 1800-an ya. Segitulah mungkin. Karena anaknya Sultan Musa di tahun-tahun 18. Banyak anaknya ya. Bingung. Ini saya rasa ini di sini kuburan semua ini sedulur. Kuburan semua ini, positif kuburan. Ya udah Jambrong. Alhamdulillah buat para sedulur dimanapun kalian berada. Sampai juga kita ke tujuan kita dan kita akan kembali lagi. Wah, ada yang menarik sedulur. Lihat. Nih, patok nisan sangat besar. Dicabut ya. Tuh, patok nisan ini sangat besar dicabut. Karena inilah tadi sesuai yang saya katakan bolak-balik. Oh iya benar. Lihat. Sesuai yang saya katakan bolak-balik kepada sedulur. Ada kuburan di sini pun bakalan dicabut patoknya. Supaya apa? Supaya harga tanahnya dijual nanti lebih mahal. Begitu. Lihat, ini banyak patok nisan. Zaman-zaman dahulu semua kuburan itu menggunakan batu seperti ini. Kecuali dia itu mempunyai Golongan raja. keturunan-keturunan dari raja, baru dia itu diberi simbol ataupun petanda dari batu-batu tersebut. Aduh ya Allah. Oke, buat para sedulur, terima kasih yang selalu mengikuti perjalanan Kang Mas Ali. Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita. Kita akhiri dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.